Rabbi as'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Syukran walhamdulillah fi hadha syahr, syahrul syawal, syahri syawal, awwalu liqa'ina fi ta'allumi al-lughah al-arabiyyah, lughatil Qur'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur di kesempatan hari ini adalah hari pertama pertemuan kita di bulan Syawal dan pertemuan pembelajaran bahasa Arab setelah libur 1 bulan di bulan Ramadan dan sebelumnya mungkin. Kemudian di awal bulan Syawal juga libur, dilanjutkan hingga hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Insyaallah kita akan melanjutkan sawfa nastamir dirasatana al-lughah al-arabiyyah, dan kita akan mulai dari awal dulu, di murojaah dulu. Padahal kita sudah sampai halaman berapa? Halaman 21 atau halaman berapa ya? Halaman 20-an ya? Gak apa-apa, kita review sejenak, murojaah sebentar, sembari mengingat-ingat kosakata-kosakata yang sudah dihafalkan, biar tidak lupa. Jadi halaman yang pertama, halaman 5. Ya, halaman 5. Di halaman 5 ini kosakatanya ada berapa itu? 10 ditambah hadza. Rumah baitun, masjid masjidun, pintu babun, kunci miftahun, pulpen qalamun, buku kitabun. Kitabun. Kalau buku ini buku panduan ya. Bukan buku catatan. Seperti buku yang ada di hadapan antum semuanya itu namanya kitab, buku panduan. Nanti buku catatan ada sendiri kosakatanya. Kemudian meja maktabun. Ini meja maktabun, ranjang sarirun, kursi kursiyun. Ini dihafalkan. Kalau nggak pengen hafal, baca. Terus diingat-ingat. Itu nggak usah ngafal. Tapi sama aja. Halaman berikutnya, halaman 6. Ini sudah ke bentuk kalimat pertanyaan. Ma hadza, dari hadza ditambahi ma menjadi ma hadza, artinya apa ini? Nah, itu tuh. Ma hadza baitun. Ahadza baitun, artinya apa? Ahadza baitun, apakah ini rumah? Ingat ya, a itu maknanya apa? Apakah. Satu huruf bermakna apakah. Satu huruf di dalam bahasa Arab, berhuruf-huruf di dalam bahasa Indonesia. Apakah kan berapa huruf itu? A, P, K, 7. Ya. Apakah 6? Ahadza baitun, apakah ini rumah? Na'am. Ya. Hadza baitun, ini rumah. Ma hadza, lihat gambarnya. Apa ini? Apa itu gambarnya? Baju. Baju berarti bahasa Arabnya qamisun. Hadza qamisun. Ahadza sarirun. Ma makna ahadza sarirun? Apakah ini ranjang? Kasur nanti ada sendiri. Firash. Bahasa Arabnya kasur, firash. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? La, hadza kursiyun. Bawahnya, ahadza miftahun, apakah ini apa? Kunci. Jawabannya la, hadza qalamun. Bawahnya, ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Sampai sini bisa ditangkap ya? Insyaallah masih mudah kan?
tinggal alih bahasa aja ini. Bermodalkan kosakata, insya Allah bisa memahaminya. Sekarang latihan. Tamrin artinya latihan. Latihan. Pelatih ya berarti ya. Ana baca bahasa Arabnya, antum jawabannya sesuai dengan gambar. Ya, jawab dengan kompak. Ma hadza. Nah, sesuai gambar. Kalau hafal kosakatanya insya Allah bisa baca. Ma hadza. Ulangi dari awal. Gambar pertama. Ma hadza. Gambar kedua. Ma hadza. Surah salisah. Gambar yang ketiga. Ma hadza. Gambar keempat. Ma hadza. Gambar kelima. Ma hadza. Gambar keenam. Ma hadza. Baik. Lanjut. Halaman 8. Sama seperti yang halaman 7. Nah, cuman variasi jawaban di halaman 8 ini ada na'am atau lanya. Saya bertanya, ahadza baitun? La, hadza masjidun. Gambar kedua, ahadza miftahun? Tamam. Ahadza qamisun? Ahadza najmun? Baik. Bisa dipahami sampai sini? Nah, Pak Salim yang baru pertama ini. Insya Allah bisa ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Diam-diam mu'alim lugha Arabiyah. Ya? Masya Allah, Alhamdulillah. 9. Tamrin salis, latihan ketiga. Nah, ini sudah ada jawabannya, soal dan sudah ada jawabannya. Tapi kosakata barunya ada di sini ya. Di halaman-halaman sebelumnya belum ada. Iqra' waktub. Antum disuruh mengharokati. Yang belum diharokati, diharokati. Kan itu nggak ada harokatnya semuanya toh? Nggak ada harokatnya, antum mengharokati. Sekaligus dibaca. Ya, coba kita baca dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Mulai dari hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun. Yuk, 1, 2, 3. Hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun, hadza sarirun, ma hadza kursiyun, hadza baitun, hadza masjidun, ma hadza miftahun. Ahsantum. Masya Allah. Lanjut. Ini pertanyaan ditambahi man. Kalau sebelumnya ma, di halaman 9 ini apa? Man. Artinya siapa? Man hadza. Siapa ini? Ya. Ya, sekarang dibaca dari gambar pertama. Dokter kiri, terus kanan, kiri. Urutannya begitu. Wahid, isnani, salasah. Ada tabibun. Kiri. Ada waladun. Ada talibun. Ada rajulun. Coba yang terakhir diulang lagi. Ada waladun. Ada rajulun. Tamam. Alhamdulillah. Halaman berikutnya. Cepat kita. Artinya apa? Ya. Kalau diartikan apa? Ahadza waladun.
Kalau diartikan semuanya itu. Ahadza waladun artinya ya. Iya, apakah? Bukan. Jadi ini variasi, enggak semuanya juga harus man. Lanjut halaman 10. Baca bareng-bareng sesuai dengan gambar. Wahid isnani salasa. Ada masjidun. Stop. Masih ingat tajir? Ma makna tajir? Pedagang. Sugihan. Pedagang. Tajir pedagang. Bukan orang yang kaya ya. Bukan. Keliru. Pedagang. Tajir pedagang. Tapi nggak mesti orang pedagang sugih juga. Yang bangkrut juga banyak. Lanjut. Ya, gambar yang kedua. Wahid. Nah, stop. Kalbun ma makna anjing. Qitun kucing. Lanjut. Stop. Himar. Heson. Nah, ingat-ingat ya. Ini kosakata yang seperti ini diingat-ingat. Nanti insya Allah keluar di ujian. Ada ujiannya. Lanjut. Nah, wahid isani salasa. Wah? Oh, belum, masih 10. Masih halaman 10. Nah, berarti Jamal bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya unta, artinya unta, Jamalun. Iya. Serapan. Itu bisa jadi kata kamel itu serapan dari bahasa Arab. Bahasa terkaya itu kosakatanya bahasa Arab. Ini kalau tidak salah ya, bahasa Inggris itu sekitar 700-an kosakata. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia lebih sedikit lagi. Kalau bahasa Arab 12 juta. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah ini. Saya pernah baca kosakata terbanyak dari semua bahasa yang ada di dunia, paling banyak bahasa Arab. Makanya banyak ada kosakata yang serapan. Diserap ke bahasa Indonesia, diserap ke bahasa Inggris. Termasuk sugar gula, ya kan? Bahasa Arabnya sukarun. Kursiyun. Jadi bahasa Indonesia nggak punya kursi itu sebetulnya. Jadi Masya Allah ini. Ya. Inilah hikmah kenapa Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang terbanyak, terkaya. Dari satu akar kata itu bisa dipecah menjadi beberapa kosakata. Contoh, maktabun itu kan meja. Akar katanya kataba. Kataba yaktubu. Artinya menulis. Kitaban, buku. Katib, yang menulis. Maktub, yang ditulis. Dari satu akar kata. Sementara bahasa Inggris itu hanya 3 present kalau nggak salah tuh. 3 tenses ya berarti ya. Ada past tense, present tense, continuous tense. Ya, last itu past tense. Itu baru tasrifan yang istilah yang mendatar, belum nanti yang ke bawah. Yang pakai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu.
kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabtum, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah, coba diulangi. Ini insya Allah nanti antum bisa. Bertahap lah. Bertahap. Gimana? Ayo, Masya Allah. Gantian ngajarin Mas Salim. Yuk lanjut. Halaman berapa? 11. Gambar ayam. Yuk. Terus? Ada mudarrisun. Mudarrisun. Ingat ya, kemarin yang sudah saya sampaikan, kasroh kalau bertemu dengan tasdid yang tertulis di ketikan itu, kasrohnya terletak di bawah tasdid, bukan di bawah huruf. Bacanya ri, kasroh. Mudarrisun. Tapi kalau tulisan tangan biasanya di atasnya tasdid. Kalau ketikan baik di HP maupun di komputer biasanya di bawah tasdid. Bukan di bawah huruf tapi di bawah tasdid. Kalau yang di atas tasdid berarti fathah. Afwan, tadi anak salah ngomong. Lanjut. Bentar. Ini ada dikun. Dikun ini jago, bukan ayam ya. Berarti ayam jantan. Mudarrisun, guru. Kemudian tisu. Tisu mindil. Komis tadi apa? Komis, baju. Ya, baju kemeja. Nah, ini ada latihan nomor 1 sampai nomor 10. Baca bareng-bareng. Ini sebetulnya disuruh membaca dan menulis harokatnya. Mengharokati. Bagi yang belum diharokati, diharokati sambil baca. Ya. Yuk, dari nomor 1, nomor 2, sampai nomor 10. Bareng-bareng. Wahid, isani, salasah. Nah, nomor 2. Sebentar. Nomor 2 bukan kalimat tanya. Ya, jadi bacanya biasa aja. Hadza kalbun. Ulangi dari nomor 2. Hadza kalbun. Man hadza jamalun. Apa? Makna jamalun? Unta. Nomor 5. Stop. Ma makna? Ini kucing. Nomor 6. Hisanun. Bukan qi. Hi. Jaran ya. Kuda. Jaran. Perasaan saya nggak ngajari ngomong jaran nih. Ya ulangi nomor 7. Wahid isani salasa. Ingat-ingat ya. Jadi yang bentuknya seperti ini, hi, so, yang so-nya panjang, biasanya huruf sebelumnya dibaca kasroh. Hisanun, himarun, betul kan? Nah, jadi ini semacam rumus. Kalau tidak ada harokatnya, huruf-huruf seperti ini kasroh diawalkan. Ya, kalau huruf tengahnya panjang, huruf pertamanya kasroh. Biasanya begitu. Coba cari yang lain. Kalau mindilun, enggak. Yang semacam hison dan himar. Miftah juga bisa itu. Miftahun. Ya, kitabun, sip. Masya Allah. Hasan. Ya, semacam itulah. Ya. Jadi, kalau enggak tahu artinya, paling enggak bisa bacanya lah. Kalau nggak tahu artinya. Nanti insya Allah diingat-ingat apa ya? Oh ya, jaran.
Yuk, ulangi lagi coba nomor 7. Wahid isani salasah. Insya Allah paham maknanya ya semuanya. Yuk. Halaman 12. Halaman 12. Nah, ini kosakata baru dzalika. Artinya itu. Kalau hadza ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Dzalika itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Yuk, kita baca bareng-bareng dari gambar pertama sampai bawah. Wahid isani salasah. Coba, itu kan kursi ya. Kalau saya mengatakan hadza kursi sembari menunjuk, ini kursi ini nih. Hadza kursi. Benar apa salah? La. Yang benar apa? Dzalika kursi. Nah, ini nih meja nih. Hadza maktabun. Ini baru benar. Kalau saya mengucapkan dzalika maktabun. Ngapain saya ngucapin dzalika padahal mejanya di depan saya nih, dekat saya. Jadi pengucapan dzalika dengan hadza harus disesuaikan dengan realitanya. Tapi coba di ayat yang kedua surat Al-Baqarah bunyinya bagaimana? Dzalikal kitabu la raiba fi. Artinya apa? Dzalikal kitabu. Itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Padahal yang dimaksud kitab. Apakah maksudnya kitabnya jauh? Kalau antum baca surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Al-Quran, seakan-akan Allah sedang berbicara dengan antum. Dzalikal kitabu. Itu Al-Quran. Padahal Al-Quran ada di hadapan kita. Maknanya apa itu? Dzalikal kitab. Ini sebenarnya kaitannya dengan tafsir. Jadi, kenapa menggunakan dzalika bukan hadza? Padahal Al-Quran ada di hadapan kita. Makna dzalika di sini menunjukkan keagungan Al-Quran yang begitu luas, jauh, begitu besar, nggak bisa kita jangkau. Dzalikal kitabu. Ini salah satu tafsirannya. Ya, jadi Masya Allah bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Tapi dengan kita memahami bahasa Arab pada umumnya, insya Allah menjadi kunci kita bisa memahami Al-Quran. Ya, dzalika dengan hadza. Ini bedanya. Kalau dzalika menunjukkan sesuatu yang jauh, kalau hadza menunjukkan sesuatu yang dekat. Ini dan itu. Lanjut halaman 13. Safhah salasata asyar. Yuk, baca bareng-bareng. Wahid isnani salasah. Nah, ini kalimat tanya antum harus bisa ngatur nadanya. Man hadza wa man dzalika. Harus bisa menjiwai gitu loh. Siapa ini dan siapa itu? Yuk, ulangi lagi. Lanjut bawahnya. Apa itu? Ma apa man? Ma, jangan keliru bacanya. Nah, ini juga nih. Coba. Bedanya antara man dengan ma apa? Nah, berarti kalau man kan artinya siapa?
menunjukkan makhluk hidup. Kalau ma, makhluk mati, benda mati. Makanya di sini disesuaikan gambarnya batu. Kalau di atas pakainya man karena yang dimaksud adalah manusia, makhluk hidup. Kalau hewan masuknya ma. Kalau man ini sebetulnya lebih makhluk hidup ke manusianya. Iya. Kalau akan apakah? A dengan ma, ya saya belum terlalu mendalami perbedaan antara A dengan ma sih. Tapi yang jelas makna ma dengan A ini kalau diterjemahkan apakah, sama-sama apakah. Ini. Makan apa ya? Tapi makan bisa jadi kalimat pertanyaan juga. Mahadha, ahadha kan bisa. Ahadha juga bisa. Bisa. Bukan kalau pakainya ahadha kursiun. Ahadha kursiun. Mahadha kursiun juga bisa. Oh iya, berarti ini faedah baru ini. Ya, ya. Ya, kalau ahadha kursiun ini lebih cocok dipakai menggunakan a. Kalau mahadha kursiun kayaknya kurang cocok ya. Cocoknya mahadha sambil gitu. Ya. Jadi ini ma ini kayaknya ism isyarah. Iya, Pak Salim ya. Kalau a bukan ism isyarah, tapi ada tul istifham, kalimat tanya. Ya, seingat saya ma itu saudaranya dzalika dan saudaranya hadza. Jadi satu keluarga gitu loh maksudnya. Antara ma, hadza dan dzalika. Ism isyarah itu kata atau benda yang digunakan untuk menunjuk. Kalau apakah yang diartikan dalam bahasa Arab a itu apakah ya kalimat tanya, ism istifham gitu, kalimat pertanyaan. Jadi ma, dzalika, hadza ini sendiri. Kemudian a sendiri. Kalau a lebih dipakai untuk kalimat pertanyaan saja, tapi kalau ma itu menunjuk, tapi juga bisa dipakai untuk kalimat pertanyaan, cuman tidak seluas yang a. Lebih umum. Ya, yes atau no. Itu sama halnya dengan hal. Ada bahasa lain atau sinonimnya dari a, yaitu hal. Ngantum tanya kayak gitu jadi bingung loh. Nanti aja tanyanya gak usah. Ya pokoknya itulah. Pokoknya itu ya. Jadi a lebih kepada jawaban yang na'am atau la. Tapi kalau ma itu nggak mesti. Tapi langsung ke jawabannya gitu. Ini apa gitu. Ya, ini apa ini gitu. Jawabannya langsung di satu. Oh, ini kursi. Kalau apakah? Ya jawabannya na'am atau la. Yuk, lanjut. Tadi batu. Tadi saya nerangin apa ya? Oh ya, bedanya antara ma dengan man. Kalau man lebih ke makhluk hidup atau manusia. Kalau ma benda mati. Ya. Yuk, lanjut. Dzalika hajarun. Ulangi lagi dari ma dzalika. 1, 2, 3. Ma dzalika. Dzalika hajarun. Terus? Nah, ini nih yang tadi Anak bilang nih. Sukar. Gula. Bahasa Inggrisnya sugar. Mirip-mirip. Labanun. Susu. Yuk, sekarang itu nomor 1 sampai nomor 4 dibaca. Sekaligus yang belum diharokati, silakan diharokati. Wahid, nomor wahid. Wahid isnani salasa.
Hajarun. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sampai halaman 13 ini isinya semuanya kosakata. Kosakata yang harus dihafalkan. Mulai halaman 14. Nah, ini ada materi-materi ini sudah sedikit materi. Yaitu tentang nakirah dan ma'rifah. Kata umum dan kata khusus. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat nggak? Aduh. Masih ingat, tapi waktu itu sekarang udah lupa. Benar kan? Yuk. Ini saya terangkan dulu biar ingat. Iya boleh. Ada ininya? Bismillah. Baitun al-baitu. Ingat ya, ada nakirah. Kelihatan nggak ini? Saya tulisnya harus yang besar berarti ya. Nakirah. Ma'rifah. Ya. Nakiro itu ditandai, kalau dalam bahasa Arabnya ditandai dengan tidak ada alif lamnya. Kalau ma'rifah al-baitu ada tak marbuto, ada alif lamnya. Di sini alif lamnya nggak ada. Tanwinnya juga berubah. Ini sudah khusus. Saya mau beli rumah. Baru menyatakan saya mau beli rumah. Bahasa Arabnya berarti ashtari bait. Nggak menggunakan al-bait. Ashtaril bait. Kalau saya menggunakan ashtari al-bait, berarti rumah yang saya maksud yang akan saya beli sudah jelas. Rumahnya di mana? Randu Gunting misalkan. Sampingnya Masjid Al-Hidayah. Luasnya berapa? Yang dimaksud sudah jelas. Tapi kalau saya mengatakan ashtari bait, tidak ashtaril bait, maka ini masih umum. Masih baru niatan beli rumah. Belum jelas rumah yang dimaksud yang mana. Ya. Contoh yang lain misalkan masjid. Adhabu ila masjid. Saya pergi ke masjid, tapi nggak menggunakan alif lam. Adhabu ilal masjid. Kalau tidak ada alif lamnya, maka saya pergi ke masjid, masjidnya belum jelas. Masjid mana? Tapi kalau sudah adhabu ilal masjid, maka masjidnya sudah jelas. Meskipun nggak disebutkan namanya, nggak disebutkan ya nama masjidnya, misalkan nama Masjid Al-Hidayah. Saya bilang adhabu ilal masjid, maka yang dimaksud masjid yang saya akan pergi ke situ adalah Masjid Al-Hidayah, karena sudah menggunakan alif lam. Ya, jadi kalau nakiroh maknanya masih umum. Tandanya adalah tidak ada alif lamnya dan dia bertanwin. Ingat, tidak ada alif lamnya dan dia bertanwin. Adapun ma'rifah yang khusus, yang sudah jelas yang dimaksud beralif lam dan juga tidak bertanwin. Jadi kaidahnya begini, kalau sudah beralif lam, dia haram hukumnya, huruf terakhirnya bertanwin. Saya ulangi lagi, kalau sudah alif lam, beralif lam, huruf terakhir dari kata tersebut tidak boleh bertanwin. Kalau dulu Ustaz saya waktu masih di pesantren mengatakan begini, ilustrasinya begini. Kalau ada orang yang menulis suatu kata yang sudah beralif lam kemudian dia bertanwin huruf terakhirnya, ibarat seorang suami yang punya dua istri menaruh dua istri tersebut dalam satu kamar. Nggak boleh hukumnya. Haram. Jadi kalau sudah beralif lam harus sendiri-sendiri. Harus sendiri-sendiri. Meskipun satu rumah tapi beda kamar. Beda kamar.
Ya, jadi ingat-ingat ini ya. Kaidahnya tadi aja. 2 istri nggak boleh dalam satu kamar. Biar ingat, alif lam belakangnya tidak boleh bertanwin. Kalau tidak ada alif lam, maka dia bertanwin. Nah, sampai sini ya. Ini bedanya antara nakirah dan ma'rifah. Di halaman berapa? Halaman 14. Nah, di sini nanti akan banyak kosakata-kosakata yang bisa menjadi contoh. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Nah, di surat Al-Baqarah yang saya contohkan ayat yang kedua, zalikal kitabu. Pakainya alif lam kan? Maka al-kitab di situ yang dimaksud apa? Al-kitab, zalikal kitabu yang dimaksud apa? Jelas. Yang dimaksud berarti kitab apa? Kan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak, enggak cuma Al-Qur'an. Maka jelas yang di situ dimaksud kitab di situ adalah apa? Al-Quran. Dalikal kitabu. Coba bayangkan kalau Allah mengatakan dalika kitabun. Maka akan ada multi tafsir. Kitab mana yang dimaksud? Apakah Injil, apakah Taurat, apakah Zabur, atau ada kitab yang lain? Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Tahu bedanya antara nakirah dan ma'rifah. Maka faedahnya luar biasa. Kita jadi tahu apa istilahnya roh dalam bahasa Arab yang terkandung di dalam Al-Quran. Mafhum ya? Cara bikin papat. Oh ini. Ini penataran. Gimana, masih kuat? Ini belum sampai halaman 21 ini. Masih murojaah. Sampai 20 aja. Yuk, baca bareng-bareng. Bacanya begini. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Dan seterusnya. Kanan kiri, kanan kiri. Yuk, wahid isani salasah. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalam. Jamalun al-jamal. Bawahnya. Stop. Artinya? Polpen. Polpen ini sudah dimaksud nggak? Sudah. Kenapa? Ada alnya. Lanjut bawahnya. Pintu terbuka. Jadi begini, menerjemahkannya agar lebih enak didengar, pintu itu terbuka, dikasih itu. Meskipun di sini nggak ada kata-kata dzalika, tapi untuk menerjemahkan lebih enak, dikasih itu. Lanjut. Ayo bacanya apa itu? Guru itu berdiri. Al-waladu jalisun wal mudarri. Ingat-ingat ya, wal mudarri. Kasrohnya di bawah tasdid. Mungkin yang agak-agak nggak jelas, ya remang-remang jadi nggak kelihatan ya. Wal mudarri, wal mudarrisu waqifun. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Jalisun artinya duduk, waqifun artinya berdiri. Lanjut. Artinya. Ya, bekas. Kosong. Second. Nomor 2. Artinya.
Nomor 3. Al-kursi mahmudun. Ya. Lap tisu. Ya, sama. Nomor 5. Air itu dingin. 6. Indah. Nomor 7. Rumah itu dekat. Ya. Khafifun itu nggak jelas ya. Khafifun. Al-hajaru, batu itu. Saqilun, saqil berat. Wal waraku, bisa kertas, bisa daun. Warokun bisa kertas, bisa daun. Sama-sama tipis, sama-sama ringan. Tapi ada juga daun yang berat ya? Ada nggak? Khafif. Khafif. Makanya jajan, bentar. Jajan itu bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya jajan, jajan. Jajanan kan makanan ringan. To'am khafif. To'am khafif. To'am itu makanan, khafif ringan. Makanan ringan. Jajan. Ya. Nomor 9. Suhu itu panas. 10. Suhu itu bersih. Ingat ya, di halaman ini materinya adalah nakiro ma'rifah. Kalau sebelum-sebelumnya kan nggak ada alif lamnya. Nah, mulai halaman ini sudah ada alif lam. 15. Ini latihan-latihan semuanya. Dibahas nggak? Ini nggak usah, nggak ada kosakata baru ini. Mau dibahas? Ya. Ini latihan pertama, disuruh mengharokati. Membaca dan mengharokati. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Iqra, bacalah. Waktub, tulislah. Ma'adhabti, dengan harokat awakhiril kalimat. Akhir kalimat, akhir kata. Ya kan? Ingatnya itu kan? Nah, ya coba. Coba Pak Yasir. Pak Yasir. Coba jenengan baca. Baris pertama dari masjid sampai kolam dengan terus Masya Allah. Bentar. Alma tadi apa? Enggak, bacanya gimana? Terus? Ya. Kenapa ma'un? Enggak alif lam. Oh iya. Ini juga yang terus saya ingat soalnya dari dulu pertama kali diterangkan sampai sekarang masih kan. Lanjut.
Terus? Nah, sip. Ya. Yo bareng-bareng. Enggak, bawahnya. Al-kalbu. Enggak boleh al-kalbun. Ingat ya, enggak boleh al-kalbun. Yuk, nomor 1 sampai nomor 10. Bareng-bareng. Wasikhun. Hafal semua kosakatanya? Air pokoknya. Kalau disebut air, ma. Tapi kalau sudah berubah warna, jadi warna ini misalkan, bukan air lagi, tapi jadi teh. Syahi. Ini air ya, tapi istilahnya bukan air dalam bahasa Arab. Air putih ya. Ya, itu air tuh, ma. Kalau ini bukan air, tapi syahi, syayun. Kalau kopi, ya bukan air juga, tapi qahwah. Makanya ini pengaruh juga dalam ilmu fikih. Ini tidak disebut air, meskipun suci, tapi nggak mensucikan. Bukan mustakmal. Tahir ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Artinya nggak bisa buat wudhu. Ini buat bersihin bisa, tapi kalau bersih najis nggak boleh pakai ini. Harus pakai ma yang disebut dengan ma. Ya. Nah ini bedanya antara ma dengan yang lain. Nggak bisa. Sama-sama cair tapi nggak bisa. Lanjut. Ini latihan-latihan disuruh ngisi ya. Ini sudah ada pilihan-pilihannya tuh. Nomor pertama, nomor 1, al-hajar, pasangannya apa itu? Hajar artinya apa tadi? Batu. Yang di Ka'bah namanya hajar apa? Saqilun, ya berat. Nomor 2? Maftuhun. Nomor 3? Jamilun, indah. 4? Khafifun. Keras, kertas. Iya bisa daun juga. Nadifun. Terus al-labanu harun. Yuk, nomor halaman berikutnya 16. Nah, ini nggak ada pilihannya. Nggak ada kata-kata pilihan ini. Bisa antum karang sendiri, tapi harus sesuai. Kalimat sebelumnya diisi sesuai dengan sesuai dia kalimat yang terakhir. Al-masjidu nadifun bisa. Al-baitu bisa juga. Ya. Ini
Ini bagusnya begini, bagusnya ditulis sendiri. Mau tulisan mau diisi apa terserah antum. Bagusnya tulisan begitu sendiri. Kita terjemahkan ini aja yang ada di sini. Kosakatanya. Nadhif, bersih. Maksur, rusak, patah, pecah. Baridun, dingin. Qaribun, dekat. Ba'idun, jauh. Waqifun apa? Berdiri. Jadi ini loh, waqif itu akar katanya sama dengan waqaf. Kalau antum baca Al-Quran, ada waqaf, berhenti. Berhenti itu bisa dimaknai sambil berdiri. Jadi kan kalau jalan, kan nggak langsung duduk, berhenti dulu. Berhentinya sambil berdiri apa langsung duduk? Biasanya berdiri dulu, santai dulu, berhenti, terus duduk. Kecuali langsung loncat, jongkok, itu namanya. Jadi waqif maknanya berhenti, juga bisa bermakna berdiri. Ketika kita sedang baca Al-Quran, jalan. Ketemu waqaf, kita disuruh berhenti. Berdiri dulu, baru duduk. Gitu. Ini untuk ingat-ingat aja sih. Waqifun maknanya berdiri. Jalisun, duduk. Kabirun, besar. Qadimun. Qadimun, lama, ya, second, bekas. Jadidun, ini lawannya, baru. Nah, itu di kotak semuanya kosakata yang baru dari halaman-halaman sebelumnya. Ya, ingat-ingat ya. Wasikhun, kotor. Jalisun, duduk. Insya Allah ini lebih paham ya. Sampai sini dulu aja ya. Ya. Insya Allah ini sudah diulang 2 kali. Insya Allah yang sebelum-sebelumnya mungkin belum terlalu paham, jadi lebih paham. Ya, ini sudah jam 10 kurang 4 menit. Cukup dulu. Ingat-ingat halaman 16. Barangkali saya lupa, nanti kita mulai halaman 17. Nakhtatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu